Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Yang sami-sami ingkang kawula hormati Ketua BKM kita Masjid Nurul Amin Al Ustaz Dr. Randus Haji Nazaruddin. Itu toh? Yang sami-sami kita hormati, kawula hormati Ketua FKSMN Forum Komunikasi Silaturahmi Musola dan Masjid Al Ustaz Salman SE. Mugi-mugi tansah minerangan berkah lan rahmat untuk kita sedoyo. Amin. Kemudian kawula ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Medan Rio Pak Raja Herul Azmi. Iki Medan atau dari Pak? Oh, jenengan namanya saja yang Medan gitu. Nah, Medan Rio. Namanya Medan Rio. Tapi desa Medan Rio. Mugi-mugi kita sedoyo dapat barokah lan rahmat kita sedoyo, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam permulaan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang semangat gigi ya, semangat subuh. Ya nggak ada yang tidur. Mugi-mugi semuanya penghuni surga, amin. Dapat rezeki berlimpah, amin. Kesehatan yang luar biasa, amin. Yang bapak-bapak istrinya satu aja pak. Nanti pecah pula piring di rumah itu ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulai tausiah kita, mari kita bersama-sama selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedoyo dapat syafaatnya nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Semoga selawat yang kita ucapkan, selawat yang kita lantunkan dapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ustaz, apa sakit basa Jawa? Nah, wong bodone wong Jawa iki. Bodone wong Ponorogo. Jadi kalau orang Batak nikah sama orang Jawa, nah ini ada dilema dikit. Orang Batak pergi ke Jawa, ada bahasa-bahasa orang Jawa yang mesti orang Batak pahami. Orang tak pahami nanti aib. Ya aib harus paham bahasa Jawa.
tua. Luar biasa kita di sini mayoritas orang Jawa sampai ngomong saja adabnya tinggi, akhlaknya tinggi di hadapan orang tua. Ya, apalagi kelakuannya. Saya ditanya sama ketua kita, di sini mayoritas apa Pak? Jawa Pak. Alhamdulillah Jawa di sini mayoritas. Alhamdulillah. Mogi-mogi diangkat semua penyakit-penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Salman, alhamdulillah kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah artinya bulan yang ada hajine. Dzulhijjah ono hajine. Bulan di mana pelaksanaan haji dilaksanakan. Bulan Dzulhijjah. Tadi telah disampaikan oleh Salman, kita disyariatkan, disunahkan untuk puasa. Kapan Ustaz puasanya? Puasanya itu mulai sesok 8 Dzulhijjah. Jenenge tarwiyah. Apa? Tarwiyah. Puasa tarwiyah apa keutamaannya Ustaz? Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma tarwiyatan kafarallahu dzunubahu al-madiyah. Barang siapa yang puasa tarwiyah 8 Dzulhijjah, maka dosanya diampuni Allah setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jadi setahun itu terhapus semua dosa-dosanya. Puasa tarwiyah ini apa? Tarwiyah sesok hari Senin, bertepatan hari Senin 8 Dzulhijjah. Kemudian sesoknya hari Selasa jenenge puasa Arafah. Puasa apa? Puasa Arafah di saat jemaah haji di Mekah sono wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk puasa jenenge puasa Arafah. Apa Ibu? Puasa Arafah. Apa keutamaannya Ustaz? Orang yang puasa Arafah ini 1 hari saja, sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaumat tasi' min Dzulhijjah kafarallahu sayyi'atahu al-madiyah wal atiyah. Barang siapa yang puasa 1 hari saja, puasa Arafah, maka Allah mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, jangan kita tak puasa, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kita ini makhluk yang banyak dosa, banyak kesalahan. Ya puasalah, puasa tarwiyah sesok dan sesoknya puasa Arafah. Kemudian nanti setelah puasa Arafah, ya malamnya kita takbiran, disunahkan untuk takbiran ba'da maghrib. Ya, takbiran ba'da maghrib, baru nanti di Idul Adha tadi benar yang disampaikan Ustaz Salman, kita jangan makan dulu. Jangan minum dulu. Katanya puasa sebentar. Kita jangan makan dulu. Sejak kapan Ustaz? Setelah adzan subuh. Jangan makan dulu, jangan minum dulu. Nanti setelah sholat Idul Adha mendengarkan khatib berceramah, turun khatib berceramah, silahkan makan dan minum. Itu adalah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Dianjurkan untuk tidak makan dan minum sejak subuh hingga imam turun dari mimbarnya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali kami berada di Masjid Nurul Iman. Amin. Ya. Nurul Amin. Oh, banyak kali Nurul Iman, Nurul Amin ya kan? Nurul Amin. Maaf Bapak. Ya Pak ya, maaf ya. Udah potong ini kan lagi kan? Nah, namanya Nurul Amin Ustaz, bukan Imam. Nurul Amin.
Masjidnya cantik, alhamdulillah. Mudah-mudahannya penduduknya pun cantik-cantik juga akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya penghuni surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ibadah yang mana ibadah ini semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan jihad harta. Jihad itu bapak-bapak dan ibu-ibu bukan hanya sekedar membungkus pedang berperang, tidak. Jihad itu banyak maknanya. Jihad itu banyak artinya. Jihad itu bukan saja kita bayangkan harus membungkus pedang berperang, tidak. Jihad bapak mencari rezeki nafkah itu dengan jihad. Anak-anak sekolah dengan jihad. Bapak-bapak yang mencari nafkah, yang mencari rezeki, namanya jihad. Ibu-ibu yang kerja, namanya jihad. Ibu-ibu yang di rumah masak untuk suaminya, untuk anak-anaknya, namanya jihad. Jadi jihad itu bukan hanya sekedar mengurus pedang. Jihad itu banyak maknanya. Namanya itu jihad diri. Jihad itu ada dua, ada jihad diri dan ada jihad harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian semuanya dari api neraka yang pedih, siksaan api neraka yang pedih. Allah Ta'ala katakan ini perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka yang sangat pedih. Jawabannya di ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah, jihad diri dan jihad harta. Jihad diri dan jihad harta. Ini adalah perniagaan yang Allah siapkan untuk kita semuanya guna menyelamatkan diri dari api neraka. Amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan jihad harta, adalah berkurban. Bapak-bapak ibu, berkurban. Banyak amalan kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak. Kita baca Quran yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi itu jihad diri. Kita berzikir itu mendekatkan diri kepada Allah, iya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi jihad diri. Kita berpuasa itu jihad diri. Kita haji itu jihad diri. Tapi jihad hartanya pundi? Jihad hartanya mana? Jihad hartanya, jihad harta itu diantaranya zakat, sedekah, infak, dan sebaik-baik sedekah adalah berkurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Amalan-amalan sunnah kita bapak dan ibu ada yang paling afdol. Salat sunnah mana yang paling afdol? Tahajud. Tahajud yang paling afdol. Puasa sunnah mana yang paling afdol Ustaz? Puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, sesok enggak. Sesok puasa, sesok enggak. Di kelak-kelak itu puasa paling utama. Lebih utama puasa Nabi Daud daripada puasa Allah ini. Semua amalan kita bapak dan ibu ada yang lebih afdol. Umroh juga begitu, ada yang paling afdol. Allah saat kuat umroh di 10 akhir Ramadan. Kemudian sedekah, apa yang paling afdol Ustaz? Sedekah yang paling afdol adalah berkurban. Berkurban. Bapak
Barang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bapak dan ibu berkurban itu bukan yang kita pahami di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Ada di 3 jenis kurban. Ada 3 jenis kurban. Nanti terakhir kita bahas kurban Idul Adha. Yang pertama adalah akikah. Akikah juga bentuk dari kurban, yaitu rasa syukur seorang ayah atau ibu akan kehadiran seorang bayi, baik laki-laki ataupun perempuan, sebagai rasa syukur dia kepada Allah Ta'ala. Dia menyembelih seekor kambing untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki. Hukumnya sunnah muakkadah. Jadi bapak dan ibu, kalau akikah ini waktunya fleksibel. Memang disunahkan 7 hari setelah kelahiran. 7 hari setelah kelahiran, tapi waktunya boleh berkembang. Aduh Ustaz, aku orang-orang duitnya Ustaz. Oke. Diberikan waktu sampai sang anak itu balik, umurnya balik. Diberikan waktu kesempatan kita untuk mengakikahkan anak kita ketika umurnya balik. Setelah umurnya balik, maka hukum akikah sudah gugur. Tidak ada lagi akikah setelah anak itu berumur beranjak dewasa. Tidak ada lagi kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anaknya karena akikah tersebut sudah gugur. Ustaz, boleh nggak saya sudah dewasa begini, saya sudah kerja, mau akikah Ustaz? Boleh. Boleh. Hukumnya mubah. Dia akikah biasa. Boleh. Tapi kalau sekarang ini yang umur anak kita belum akil balik, hukumnya sudah muakkadah untuk bapak dan ibu. Namun kalau karena kondisi ekonominya sulit, tidak bisa berakikah setelah anak tersebut akil balik, maka tidak ada lagi akikah. Sudah gugur akikahnya. Nanti kalau dia sudah dewasa, silahkan mau mengakikahkan dirinya sendiri, silahkan. Tapi pertanyaannya, Ustaz, akikah dulu atau kurban dulu? Aku belum akikah loh Ustaz, kok kurban dulu Ustaz? Nah, jawabannya adalah kalau bapak dan ibu sudah akil balik, maka dahulukan kurban. No Ustaz, karena akikah wes gugur. Gak ada lagi akikah kalau kita sudah akil balik. Berarti dikedepankan kurban. Dikedepankan kurban. Nah, kalau misalnya ada anak kita yang belum balik, ingin kurban, nah nanti pihak anak tolong ditanyakan. Mohon maaf bapak dan ibu, ini anak bapak mau dimasukkan ke dalam senarai daftar kurban. Wajib ditanyakan, anak bapak ini sudah diakikahkan atau belum? Kalau ada anak kita mau dimasukkan ke daftar kurban, ditanya dulu kepada panitia, nanya kepada ibu atau ayahnya, bapak ini anak sudah dikurban, sudah diakikahkan atau belum? Oh belum pak. Gak boleh masuk ke kurban, diakikahkan dulu. Diakikahkan dulu, tanggung jawab orang tua. Diakikahkan dulu, makanya ada pertanyaan, rumahku belum akikah kok kurban. Nah ini dia. Nah ini kita luruskan persepsinya bapak dan ibu. Kalau masih anak-anak belum balik dan anak kita ini belum akikah, kedepankan akikah daripada kurban. Namun kalau kita sudah balik, kedepankan kurban. Karena tidak ada lagi kita balik itu akikah sudah gugur. Kalau mau akikah ya boleh, boleh. Tapi kalau ditanyakan mana lebih dahulu, kurban atau akikah, kurban dulu didahulukan untuk yang sudah sudah akil balik. Namun kalau untuk anak ini, mohon panitia sampaikan, anak bapak ini, anak ibu ini, sampun akikah atau derek? Oh derek Pak Ustaz, belum. Ya akikah dulu, jangan kurban dulu. Itu ketanggung jawab bapak dan ibu. Ustaz, akikah ini untuk anak laki-laki 1 ekor kambing atau 2? Memang sunnahnya 2, tapi kalau nggak 1,
Karena Bapak, Allah itu tak memaksakan Bapak. Kalau ada uangnya satu untuk beli 1 ekor kambing pun sudah cukup. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 kambing. Bukan 2 kambing masing-masing, 1 kambing masing-masing. Karena kalau nggak cukup ya 1 saja. Ya Allah paksakan. Tapi kalau ekonominya kuat ya 2 kambing untuk laki-laki, 1 kambing untuk perempuan. Jadi mohon Bapak dan Ibu, terutama panitia hamil, apabila didapati ada nama anak masuk di dalam senarai daftar kurban, tanya kepada orang tua, sampun akikah atau derek? Sudah diakikahe atau belum? Kalau belum diakikahkan, utamakan akikah. Utamakan akikah. Karena itu, karena bayi kita, anak kita itu tergadaikan dengan akikahnya. Kalau belum diakikahkan, ya belum tergadaikan. Oh maksudnya bisa tergadaikan kok kayak barang tergadaikan rombongan, tergadaikan ini. Tergadaikan ini maknanya adalah agama kita di rumah itu telah sempurna. Agama kita, Islam kita di rumah itu telah sempurna. Ketika Allah berikan kita rezeki, rezekinya kita keluarkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengakikahkan anak kita, Allah tidak akan diam. Allah akan memberikan terus rezeki, memunculkan terus rezeki kepada bapak dan ibu, karena bapak dan ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan seorang bayi. Baiklah para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akikah pertama, yaitu kurban pertama, yaitu akikah. Ustaz, ini orang non Islam boleh diundang makan-makan? Oh boleh, sangat. Orang-orang non Islam kita undang untuk makan-makan ada di akikah ya sangat. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ustaz, itu daging akikah bagusnya mentah atau masak? Bagusnya masak. Namanya syukurannya makan langsung, jangan lagi dikasih yang mentah-mentah. Yang namanya syukurannya makan-makan. Ya, bagi ini makan-makan kita. Habis ini kita makan-makan, masak-masak lagi, ya kan begitu. Itu rasa syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya kurban nazar. Kurban nazar ini apa? Kurban janji kepada Allah. Kepada ibu ya beda antara kurban dengan korban. Korban itu berbeda dengan kurban. Gara-gara buku dengan itu berbeda maknanya. Apa arti kurban? Kami mendekatkan diri kepada Allah Taala. Korban ya korban, ya korban perasaan. Korban perasaan, ya korban. Ya apa namanya? Ditimpa namanya korban kecelakaan, korban. Nah, ini Bapak dan Ibu, kurban nazar. Apa itu kurban nazar, Ustaz? Kurban janji kepada Allah. Ya Allah, kalau nanti tanah pulangku dijual, aku bernazar kepadamu ya Allah, usah belikan kambing. Ya Allah, kalau anakku sudah wisuda S3, aku bernazar usah beli kambing. Ya Allah, kalau aku dapat rezeki dari usahaku ini ya Allah, sudah mencapai target ya Allah, aku nazar 1 ekor lembu. Ini hukumnya bukan sunnah Bapak dan Ibu, hukumnya wajib. Kurban wajib. Ketika Allah berikan rezeki kepada bapak dan ibu, tanah bapak dan ibu terjualkan sebelumnya janji kepada Allah, ya Allah
janji aku ya Allah, ku nazarkan seekor kambing. Allah pasti akan membuka solusi, membuka jalan. Ini kalau bapak dan ibu kesulitan ya Allah, aduh kok lama kali lah tanah ini dijual, kok lama kali lah rumahku ini dijual. Coba nazar kepada Allah, ya Allah, aku bernazar, aku berjanji, kalau rumahku terjual, tanahku terjual, aku berjanji ya Allah, ku sembelih seekor kambing, ku sembelih seekor kambing. Misalnya Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan solusi. Nah, ketika rumah kita, tanah kita, ruko kita terjualkan, di saat itulah kita menyembelih apa yang kita janjikan kepada Allah. Menyembelih kambing kan, menyembelih sapi kan, di situ kita sembelihkan. Karena janjinya sembelih kambing langsung disembelihkan. Rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu. Hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah, karena janji hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, karena janjinya kepada Allah setelah rumahnya terjualkan, tanahnya terjualkan, detik itu juga beli kambing. Bukan nunggu seminggu, bukan nunggu sebulan, detik itu juga cari kambing langsung disembelihkan meskipun malam-malam. Karena itu janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Hukumnya wajib. Nah, Ustaz, pembagiannya bagaimana? Nah, ini banyak orang-orang kita NU ya, Nahdlatul Ulama ya. Mohon maaf ya, kami juga dari NU, Nahdlatul Ulama. Nah, pembagian daging hewan nazar ini Bapak dan Ibu wajib kepada fakir miskin Islam sedoyo, gak boleh satu non Islam menerima. Khusus hewan nazar ini, ya, hewan daging hewan nazar ini dibagikan kepada fakir miskin Muslim saja. Tadinya akikah boleh, orang-orang non Islam boleh mencicipi. Dan bahkan orang yang bernazar pun tak boleh memakan sedikit pun dari hewan nazarnya. Karena hutang, kita kan hutang kepada Allah, orang kita hutang kepada orang kan kita nggak minta imbalan. Misalnya kita berhutang sama Pak Salman aku hutang 1 juta, setelah saya bayar 1 juta saya minta lagi, mana boleh. Sama kita bernazar tadi hewan kambing, kita berikan semuanya kepada fakir miskin, 1 cuil pun tak boleh kita cicipi. Karena kita adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tak boleh kita cicipi. Itu namanya hewan kurban nazar. Terakhir, ini sebentar lagi, yaitu Idul Adha. Ini banyak para ustaz kita yang menyampaikan tentang hukum-hukum hewan kurban Idul Adha. Banyak yang tanya, Ustaz, mana yang lebih afdol, Ustaz? Lembu atau kambing? Nah, ini jawabannya. Mana yang lebih afdol, Ustaz? Nyembelih lembu atau kambing? Kalau dikatakan yang paling afdol, nah, yang paling afdol yang pertama itu unta. Ya unta orang-orang Ustaz, kan? Orang-orang unta orang-orang niki, gak ada unta Ustaz. Kalau ditanya gak ada. Jadi apa Ustaz? Mari kita yang kedua. Yang kedua adalah sapi dan keluarga-keluarganya. Sapi kah, lembu kah, kerbau, itu yang paling utama. Nah, yang ketiga adalah kambing dan keluarga-keluarganya. Ada kambing, ada biri, domba. Ada domba, kambing pun ada bermacam-macam, ada kambing morino lah, kambing opo, jadi yang penting kambing. Ya, keluarga kambing, ya silahkan. Nah, kalau yang paling utama ya lembu. Kalau ditanya mana yang paling utama, Ustaz, lembu atau kambing, ya lembu. Kalau ada unta ya unta, itu yang paling utama. Meskipun patungan 7,
patungan kudu. Karena kalau lembu itu dagingnya wakeh, banyak. Kambing itu kan dagingnya paling 60 kilo. Kalau kambing 80, kalau lembu 80, 100 lebih. Kalau sudah banyak dagingnya itu yang paling kurang. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah saya sampaikan kalau yang berkurban, ini pertanyaan yang umum, kalau yang berkurban yang sudah akil balik, utamakan kurban dulu. Kemudian Ustaz, ini banyak ulama-ulama yang berbeda pendapat tentang pembagian hewan kurban. Hewan kurban ini yang diadakan. Ada yang bilang non-Islam tak boleh menerima. Ada yang bilang non-Islam tak boleh menerima. Itu khusus untuk umat Islam saja. Khusus untuk umat Islam. Memang ulama-ulama kita berbeda pendapat. Memang ulama-ulama kita berbeda pendapat. Namun ada jalan keluarnya. Bolehkah non-Islam menerima daging hewan kurban Idul Adha? Boleh, dengan syarat. Boleh dengan syarat. Pertama, utamakan dulu fakir miskin Islam. Utamakan dulu. Lebih banyak porsi fakir miskin Islam daripada non-Islam. Kalau misalnya ada, utamakan dulu fakir miskin Islam. Boleh. Boleh, silakan. Yang kedua, syarat, apabila ada sisa di hewan kurban kita, pening kepala kita mau di mana dibagikan. Pening kepala kita mau di mana dibagikan. Ya, maka pihak panitia membolehkan dibagikan kepada non-Islam dengan syarat miskin atau fakir miskin non-Islam. Kalau kaya nggak usah. Ya, fakir miskin yang non-Islam silahkan, itu hak panitia, silahkan. Namun sebaik-baiknya utamakan dulu kaum muslimin. Utamakan dulu kaum muslimin. Kan panitia kan tahu siapa fakir miskin non-Islam yang sudah melarat, yang belum makan berhari-hari non-Islam. Boleh, silahkan diberikan. Boleh. Meskipun ulama-ulama kita berbeda pendapat, tapi dahulukan dulu umat Islam. Karena dari satu bagian hewan kurban tersebut, sepertiga untuk kaum muslimin, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk yang berkurban. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ojo suwi-suwi Ustaz. Jangan lama-lama ceramah Ustaz. Oke, kita enggak lama-lama. Bang ini kita makan-makan ya. Ada nanti bagi-bagi sayur, tahap ini ya kita tuntaskan hingga saat ini. Mudah-mudahan kita yang berkurban ini insya Allah akan Allah limpahkan rezekinya, akan Allah limpahkan karunia-Nya, semuanya akan sehat walafiat, diangkatkan semua penyakit-penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup dengan doa, kita ada waktu 5 menit ke depan untuk bertanya. Sedangkan hukum-hukum Idul Adha ini sini ada Ustaz Salman, ada Ustaz Dr. Agus kita ya, Ustaz Ketua BK yang tanyakan kepada para ahlinya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Masjid Nurul. Amin. Ya, karena kita ada jadwal di sini insya Allah setiap malam minggu kedua ya, kedua atau keempat kita akan ada membahas tentang hukum fikih. Baiklah, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Waktu kita ada 6 menit. Silakan Bapak. Bapak bagiannya memang betul. Ya, karena lembunya 10, telurnya 3. Yang lain entah kemana. Jatuh itu. Ya. Yang lainnya entah kemana. Ya. Lembunya 10, kakaknya 3. Kan? Kak, lembunya 10, ekornya 2. Ya, nah, sebaik-baiknya begini loh Bapak dan Ibu. Namanya panitia itu ya harus
silaturahmi. Jadi silaturahmi kepada para kurbanis ini apa yang berkurban, kita istilahkan kurbanis. Para kurbanis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan disepelekan. Setelah nanti para kurbanis memberikan biayanya, patungan tersebut, panitia, mohon maaf sekali, jangan apa begini, jangan ini, jangan. Nah, kalau bahasanya manipulasi lah, aduh, mohon maaf kali. Itu hartanya orang. Jangan kita manipulasi. Sebaiknya yang 7 orang ini harus sampaikan kepada panitia. Utamakan dulu yang 7 orang ini. Misalnya 7 orang ini, kami yang 7 orang mau buntut bagi 7. Kami yang 7 orang ini mau kaki dibagi 7. Utamakan dulu. Jangan dari panitia langsung copot aja. Aduh. Karena itu punya kurbanis, punya orang yang berkurban. Ya, punya orang yang berkurban. Yang berkurban ini ya mestinya sampaikan ke panitia. Mohon maaf, kami nanti dari kurbanis 7 orang ini mau hatinya bagikan ibu. Ini bukan sekali Pak, banyak. Oh, akeh tentang ini. Ya, kejadian seperti ini. Kemudian yang pertama tentang apa? Oh ya. Jadi 9 orang. Sebenarnya Bapak dan Ibu, 1 lembu itu patungan maksimal 7 orang. 5 orang boleh, 3 orang boleh, tapi lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Ya misalnya 1 patungan itu 1 bagian 2,3 itu berapa? 2,1. Kalau mau 5 ya dilebihkan lagi, entah 2,6, 2,7. Mantap, 2,1 luar biasa. Ini Medan 2,5, 2,4 luar biasa. Yang lebih utama lagi 1 ekor lembu 1 orang. Oh, lebih mantap. Itu lebih utama lagi. Yang lebih utama lagi. Jadi kalau di atas 7 orang itu boleh Ustaz. Boleh atau tidak Ustaz? Nanti lihat kondisinya. Tapi kalau lihat kondisinya seperti begini, insya Allah dan insya Allah tidak mengapa. Karena kondisinya dalam keadaan darurat seperti ini, ya tak apa-apa. 9 orang, tak apa-apa. Tapi sebenarnya 7 orang. Karena begini Bapak dan Ibu, kita kan ada yang bagian-bagian ini, aduh kurang 2 orang lagi dari 7 ini kayak ini kurang 2 orang lagi. Ya, atau yang mendaftar dalam satu kelompok itu hanya ada 2 orang, gimana lah 2 orang di tergonya? Gimana 2 orang itu tergoda kita dimasukkan otomatis ke 7 orang jadi 9 bagian, tidak masalah. Ya, semua tergantung kepada keputusan musyawarah, keputusan syura di antara kaum muslimin. Sebenarnya nggak boleh, tapi dalam keadaan darurat seperti begini ya tak masalah. Atau misalnya begini, udahlah yang 2 orang ini digantikan dengan kambing. Tapi orangnya nggak mau Pak. Orangnya nggak maunya lembu, karena kata Ustaz tadi paling utama. Gimana Ustaz? Ya udah, dia mau gimana lagi? Ya udah, jadi masukkan yang 7 jadi 8. Yang 1 lagi dilimpahkan ke kelompok yang lain. Gitu apa yang dimulai dengan Allah SWT. Sebenarnya nggak boleh, tapi ada darurat kata. Niatnya nggak mau kambing, harus lembu yang gimana lagi? Ya boleh Pak. Ada lagi? Sulitlah kami ya kan? Waduh Bapak, ya diam-diam aja Pak. Kalau kita bicara tentang hukum Islam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpoligami boleh, tapi kalau dia merasa itu tidak adil, ya jangan poligami. 1 saja sudah cukup. Wah, 1 aja udah pecah piring, apalagi 4. Apalagi 2, apalagi 3, 1 saja sudah cukup. Fawahidah. Allah ta'ala fawahidah, 1 saja sudah. Nah, kalau misalnya ada tadi hukum dari Indonesia, hukum dari undang-undang kita, ya bagaimana lagi?
Kalau dalam Islam itu diperbolehkan. Batasnya 4. Tapi kalau dalam hukum Indonesia ya kalau angkat tangan Bapak ya, angkat tangan. Bapak bisa juga bantu, memang kali bantu Bapak ya. Ada pantun mau jawab? Orang Jawa pantunnya. Orang Jawa ada pantunnya. Orang Jawa, Orang ada tahu, pantun tidak. Oh, ada lagi apa lagi Bu? Mohon maaf Pak ya, itu kan jawaban dari kami Bapak. Orang Islam membolehkan. Dalam hukum negara kita angkat tangan. Itu Allah Taala. Ada lagi lain? Silakan. Ya. Jawabannya adalah Allah itu Maha Pengampun. Tapi Bapak dan Ibu karena perilaku kita, kelakuan kita sudah masuk ke ranah hukum itu antara kita dengan manusia. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum manusia tetap jalankan. Hukum manusia tetap jalankan karena sudah masuk ke ranah hukum. Itu antar manusia. Apakah Allah telah mengampunkan dosa-dosa saya Ustaz karena telah berbuat kesalahan, berbuat kriminal, Allah mengampunkan. Tapi antar manusia karena ini adalah ranah hukum, dan kita tetap mengikuti ranah hukum tersebut. Begitu Pak. Itu kan jawabannya. Jadi bisa kita ini. Allah mengampunkan semua dosa-dosa hambanya yang yaghfiru liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa-dosa hambanya meskipun hambanya sebelumnya berbuat maksiat, berbuat kriminal, Allah mengampunkan dosa. Tapi hubungan kita antara manusia karena hukum tersebut itu nggak bisa kita cancel. Tetap ikut hukum manusia juga. Oke Pak, mohon maaf. Ada lagi sudah ya. Masalah hukum warisan nanti kita akan kaji di pertemuan yang akan datang. Nah tentang kasus seperti ini Ibu, karena ini adalah hibah negara kepada istrinya, jadi sang anak ada menagih. Itu bukan harta warisan yang dibagikan kepada anak-anaknya, karena ini dari negara untuk Ibu. Jadi nggak ada lagi dibagikan kepada anak-anak. Jadi nggak ada hukum waris lagi. Nggak ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak dan Ibu, ini sangat menarik sekali kajian kita pada subuh kali ini, tapi waktulah yang memasahkan kita karena ada di antara kita yang mulutnya sudah keroncong dan keimanan, yang mau olahraga, yang ada kegiatan yang lain. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini para malaikat ada di tengah-tengah kita. Doa yang kita panjatkan diaminkan oleh para malaikat. Insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.